Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau bahas tentang kisi-kisi untuk PPPK teknis. Nah, nanti buat teman-teman yang mau lihat atau download filenya langsung, bisa lihat di link yang aku sematkan di kolom komen ya. Itu nanti bisa dilihat, ada kisi-kisi dan juga acuan dari Kepmenpan RB nomor 347. Oke, langsung aja kita bahas kisi-kisinya ya. Nah, untuk PPPK teknis atau non-ASN teknis ini akan diuji 4 subtes ya, yaitu ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Yang mana untuk keempat-empatnya ini menggunakan CAT, jadi pakai komputer semua. Nanti meskipun wawancara juga berbentuk soal, jadi tidak ada yang diwawancarai oleh pewawancara ataupun orang gitu. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama terkait dengan kompetensi teknis. Ini berkaitan apa aja sih? Berkaitan dengan bidang teknis masing-masing jabatan sesuai dengan jabatan yang saat ini dipegang atau diduduki gitu. Misalkan sebagai IT di suatu dinas. Maka nanti soalnya itu berkaitan dengan jaringan, IT, kemudian pemrograman, seperti itu. Dan untuk jumlah soalnya sendiri itu ada 90 butir soal, yang mana untuk pengelola umum operasional itu disingkat PUO ya di sini biar lebih singkat, itu tesnya cuma 45 butir soal. Dan untuk waktunya nanti kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural itu 120 menit, sementara untuk yang disabilitas itu 150 menit. Dan untuk bobot soalnya, apabila teman-teman bisa menjawab dengan benar, itu akan mendapatkan 5 poin, dan kalau salah, itu akan mendapatkan 0 poin, jadi tidak ada pengurangan. Apabila benar semua, nanti akan mendapatkan akumulasi nilai 450 poin untuk umum, dan untuk yang PUO atau pengelola umum operasional itu 225, karena tadi soalnya setengahnya sendiri kan. Dan tipsnya ini, karena berkaitan dengan jabatan yang saat ini dipegang, maka bisa kayak mengingat-ingat kembali pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan. Itu untuk praktiknya, sementara untuk teorinya teman-teman bisa melihat berbagai penjelasan materi di YouTube yang dilakukan oleh konten kreator gitu. Nanti juga banyak kok, aku lihat-lihat banyak sekali yang buka bimbel terkait dengan jabatan-jabatan teknis. Kemudian yang kedua ada kompetensi manajerial. Ini diambil dari standar kompetensi manajerial menurut Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, yaitu ada 8 cakupan. Yang pertama ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Untuk bisa mengerjakan soal-soal ini dan menjawabnya dengan benar ya, dengan poin tertinggi, maka teman-teman harus bisa membedakan pengertian satu sama lain yang nanti akan diimplementasikan. Yang mana untuk opsi jawabannya itu juga dibuat sebaik mungkin supaya mengecoh. Maka dari itu sesuaikan dengan konteks dan solusi terbaiknya. Nah, untuk soalnya ini ada 25 soal. Waktunya sama, tadi udah disampaikan 120 menit. Sementara untuk yang disabilitas 150. Poinnya ini berbeda, yang mana tidak ada poin bernilai salah. Apabila menjawab soalnya nanti akan mendapatkan poin 1-4 sesuai dengan soal yang dipilih. Itu ada bobot-bobotnya tersendiri. Nanti yang paling baik itu poinnya tinggi. Dan apabila berhasil menjawab 4 poin di setiap soal, yaitu akan mendapatkan skor 180 nanti bersama dengan manajerial, yang mana akumulasi dari sosiokultural dan juga manajerial ini. Next, yang selanjutnya ada kompetensi sosiokultural. Ini berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan tim, memahami dan menghargai keberagaman budaya, yang meliputi kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, kemudian empati. Silahkan pilih jawaban yang paling baik sesuai dengan konteks dan pernyataan soal. Karena ini berkaitan dengan budaya, lingkungan, maka jangan apatis atau bersikaplah toleransi. Untuk soalnya ini ada 20 soal, dan jawabannya apabila bisa menjawab semuanya dengan sempurna nanti akan mendapatkan poin 180. Yang mana untuk bobot soalnya itu tiap soal tidak ada yang salah karena bernilai 1-4. Kalau tidak menjawab barulah mendapatkan poin 0. Jadi usahakan dijawab. Waktu pengerjaannya sama, ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural itu digabung 120 menit untuk umum, dan untuk yang disabilitas 150 menit. Yang selanjutnya adalah wawancara. Ini bukan wawancara di hadapan pewawancara ya, tetapi mengerjakan soal dengan tipe wawancara.
Adapun soal tersebut nanti akan mengandung penilaian kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan terhadap aturan yang sudah berlaku. Untuk soalnya sendiri ada 10, dan waktunya ini 10 menit untuk umum, 15 menit untuk disabilitas. Yang mana silahkan bisa pilih jawaban yang paling baik, beretika dan sesuai dengan tupoksi. Nanti setiap jawaban akan memiliki poin 1-4, yang paling baik 4. Dan apabila tidak menjawab atau dikosongi karena waktunya tidak muat gitu ya, atau tidak cukup, maka akan bernilai 0. Dan apabila bisa menjawab semuanya dengan maksimal 10 soal, bisa menjawab dengan poin paling tinggi, nanti akan mendapatkan akumulasi poin 40. Oke, itu untuk formasi teknis. Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.